Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar memperalat Tuhan untuk memuaskan segala kemauan kita. Banyak orang yang mau dekat Tuhan itu karena dipikir ada benefitnya, ada keuntungannya. Ayo ke gereja supaya dagangannya laris. Ayo rajin ke gereja, kalau malas ke gereja bangkrut loh. Ayo ke gereja supaya enteng jodohnya. Pokoknya kita dekat sama Tuhan demi berkat-berkatnya. Karena ada benefit, manfaat yang kita peroleh dari kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak didasari oleh ketulusan. Tetapi oleh kemungkinan keuntungan yang kita peroleh. Jika hubungan kita dengan Tuhan didasari oleh keuntungan, sebetulnya itu bukan cinta. Itu bisnis namanya saudara. Memang bisnis mesti cari untung. Tapi hubungan kita dengan Tuhan kan hubungan seorang anak dengan Bapa, hubungan kasih. Kita berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini adalah ayat yang luar biasa, tapi banyak orang menyalahartikan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya utamakan Tuhan, maka semuanya itu, apa itu? Sandang, pangan, papan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Masalahnya orang modern adalah yang dikejar itu bukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sandang, pangan, papan yang dia kejar. Dan supaya mendapatkan semuanya itu, sandang, pangan, papan, dia dekat-dekat sama Tuhan. Sebetulnya berkat itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi intinya adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Itu intinya. Bonusnya baru berkat. Tuhan lebih mulia, Tuhan lebih berharga, Tuhan lebih penting dari semua bonus-bonusnya, dari semua pemberiannya. Tapi banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai sarana, lupa yang dia kejar adalah berkat-berkatnya. Nah, kalau apa yang kita minta kemudian kepada Tuhan ternyata tidak terkabul, maka kita marah kepada Tuhan karena merasa ikut Tuhan kok gak ada gunanya. Tuhan, kok kamu begitu ya sama saya? Saya bela-belain engkau, engkau gak bela-belain saya. Saya sakit gak segera disembuhkan, malah saya terkapar lebih parah di ICU. Nyesel saya Tuhan, aku percaya kepadamu. Ternyata ikut Tuhan itu gak ada gunanya, bocai, gak ada artinya. Loh saudara, kok dia merasa berhak untuk memarahi Tuhan? Padahal Tuhan itu adalah pencipta, sedangkan kita hanyalah debu tanah. Inilah orang yang menganggap Tuhan adalah sarana untuk memenuhi keinginannya. Kalau keinginannya tidak tercapai, dia berhak ngamuk. Saya ingat satu kali waktu saya makan di sebuah restoran dengan istri saya, ada orang yang datang ke meja saya, lalu dia bilang, wah kebetulan ada pendeta minta didoain ah. Oh gimana kok? Saya bilang, saya ini minta didoain karena saya baru kalah judi 1 miliar. Bisa nggak saya didoain supaya menang judi? Dan kalau bisa menangnya 2 miliar. Supaya 1 M saya bayar utang saya, 1 M lagi lumayan buat modal kerja. Kalau Tuhan kasih saya 2 M, saya ke gereja. Saya kasih perpuluhan. Wah luar biasa kan. Saya jawab apa? Maaf Pak ya. Tuhan itu pernah punya utang apa sama Anda? Kok mesti lunasi dulu baru Anda datang ke gereja? Loh kita ke gereja itu yang untungnya kita kok. Kita ke gereja nggak ke gereja itu kan masalah kita. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita akhirnya binasa di dalam neraka. Bukankah kita yang beruntung karena memiliki Yesus? Kok Yesus mesti lunasi utang dulu padahal Tuhan gak pernah salah sama kita. Kita yang salah sama Tuhan. Saya bilang saya mau doakan. Tapi bukan supaya menang judi. Supaya engkau bertobat, hidupmu berubah. Dan engkau memiliki kehidupan yang baik. Mau didoakan tidak? Oh ya udah, saya minta didoain deh. Saudara-saudara, tapi berapa banyak pengalaman ini nyata dalam berbagai bentuk yang berbeda. Kita doa, kita mengharapkan Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Jika demikian, siapa yang sebetulnya menjadi Tuhan? Bukankah diri kita sendiri? Kalau saya tidak dipuaskan, saya berhak ngamuk sama Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala. Dan berhala modern adalah mempertuhankan sang aku, mempertuhankan diri sendiri.
Orang modern nggak nyembah patung, mereka sudah terlalu pintar untuk selalu nyembah patung. Tapi yang jadi sesembahannya adalah diri saya sendiri. Gak heran banyak orang yang gampang ngambek, tersinggung ketika apa yang dia mau tidak dipenuhi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh gereja, tidak dipenuhi oleh hamba Tuhan. Emang gereja cuma satu, saya pindah ke tempat lain. Masalahnya siapa yang jadi Tuhan? Kalau kita ingin dipuaskan, bukankah kita telah mempertuhankan diri kita sendiri dan menentang hukum Tuhan yang pertama yang berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadirat. Kita telah memperilah diri kita sendiri.